Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Kita adalah ahli Al-Quran, artinya diberi kitab Al-Quran. Sehingga bila kita tanya, apa kitabmu? Jawabnya Al-Quran. 30 juz semuanya menjadi bimbingan. Enggak ada satu kata kosong dari bimbingan. Begitu bila kita membuka Al-Quran, dari awal orang membaca berta'awudz dulu, lalu bismillah. Lafaz pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Pujian, pengagungan, kesyukuran, membuahkan ketaatan, semuanya hanya tertuju penghambaan itu hanya kepada Allah. Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Kita langsung diajak untuk bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah ucapan syukur, yang itu merupakan kunci kesuksesan. Ya Allah menjelaskan, la in syakartum la azidanakum. Bila kamu syukur, menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat, akan Allah tambahi. La azidannakum, ada lam penguat, nun penguat, itu susunan sumpah. Allah bersumpah pasti menambah, pasti itu. Gak disebutkan berapa kalinya, mungkin 10 kali, 700 kali. Kelipatan kita nggak mampu untuk menghitungnya. Itu merupakan kunci kesuksesan dengan cara syukur. Makanya begitu kita berangkat, sudah dimotivasi jadi orang sukses. Alam raya Allah cipta, nggak ada cacat, semuanya penuh nikmat. Untuk menyuburkan bumi, Allah guyurkan hujan, yang hari-hari ini kita banyak merasakan. Itu pun juga bagian dari nikmat itu sendiri, sehingga dengannya manusia akan semakin tambah kesyukurannya, yang nanti akan diberkahi
Sebagaimana Allah menjelaskan, wa nazzalna minas samai ma'an mubaraka, dan kami turunkan hujan dari langit berulang-ulang, air yang penuh dengan keberkahan, yang dengannya akan menjadi subur sehingga mendapatkan kemakmuran. Selagi manusia bisa menjaga kesyukurannya, semua anugerah yang Allah berikan untuk meningkatkan ketaatan, maka kebaikan yang ada tidak akan pernah berubah menjadi petaka. Yang ada adalah tambah-tambah kenikmatan. Karena Allah menjelaskan, zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Yang demikian itu, Allah tidak bakal merubah kenikmatan yang diberikan kepada suatu kaum. Berangkat kebaikan nggak akan berubah menjadi petaka. Yang ada akan semakin bertambah-tambah. Karena air yang diberkahi, berkah itu apa maknanya? Kebaikan. Jumlahnya banyak, bersifat terus, semakin lama semakin berkembang, didapatkan dengan cara yang mudah. Itulah halal, itulah keberkahan. Dan Allah tidak akan mengubah menjadi petaka. Yang ada adalah Allah akan nambah-nambahi, sehingga manusia akan semakin dibikin puas. Tapi apabila ada terjadi perubahan, itu sebabnya adalah karena kemaksiatan yang mereka kerjakan. Misalnya, orang disiapi tandon isinya 1000 liter penuh dengan air segar, tapi dipeseni, lek mari gawe kerane tutupen, insyaallah nanti utuh awet. Tapi kenyataan orang itu maksiat banget, dibuka wae, gimana airnya? Habis. Gimana lingkungannya? Banjir. Ya kalau itu kolam, kalau bukan kolam nggak berani dengan air. Penyebab kerusakan apa kalau begitu? Kemaksiatan. Demikian juga alam raya yang Allah berikan dengan penuh kebaikan, itu tidak akan berubah menjadi petaka kecuali manusia yang mengubahnya dengan berbagai macam kemaksiatan yang mereka perbuat. Allah menandaskan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Munculnya petaka yang ada di daratan, di lautan, apa sebabnya? Dosa-dosa manusia. Nabi Nuh alaihissalam ketika menjaga kesuburan alam supaya manusia mendapatkan keberkahan, sampai dakwahnya 950 tahun, tetapi umat enggak mau menyambut kebaikan yang ada. Yang ada adalah menuduh Nabi Nuh dengan majnun, wasduzir, katanya gila, dibelok, kerangkeng, supaya kejahatannya tidak kemana-mana. Itu tanggapan dari umat. Itu contoh kemaksiatan dengan menolak dakwah, menolak Rasul yang diutus. Makanya apa yang terjadi? Hujan yang semula berkah ternyata akhirnya berubah menjadi petaka. Ya Allah menjelaskan, fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyuna falataqal mau ala amrin qad qudir wa hamalna ala adati alhafi alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'al liman kana kufir. Langit kami buka pintu-pintunya dengan air yang ngerojok, bukan gerimis, hujan deras, tapi ngerojok. Apa maknanya? Derasnya pol. Wa fasyaral ardu uyuna, bumi pun saya buka sehingga muncul berbagai macam sumber air yang luar biasa.
Akhirnya atas bawah air sampai tungku-tungku yang biasanya api, sekarang yang keluar itu adalah air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka akhirnya air yang turun dari langit dan dari bumi itu dipertemukan dengan ukuran yang telah ditetapkan. Apa yang ada? Gunung pun tenggelam. Yang semula Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung dihina, dasar uang gendeng, kayak kapal konek pucuk gunung, pantasnya di pantai. Apa yang terjadi? Gunung tenggelam. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Akhirnya orang yang beriman diangkut di atas kapal yang telah dibikinnya. Itu contoh hujan jadi petaka. Yang semula hujan itu adalah keberkahan. Kenapa berubah jadi petaka? Manusia yang mengubahnya dengan kemaksiatan. Bahkan enggak sekali, dua kali, berulang kali Nabi Nuh mengingatkan sampai 950 tahun. Berapa kali? Kita enggak bisa menghitung. Gitu peringatan dia sampaikan. Kalau satu Jumat saja sudah diingatkan dengan Jumatan, itu sudah berapa? Apalagi setiap hari satu ayat. Berapa kali pengingatannya? Dan ilmu bisa dicari per detik. Tapi kenyataannya mereka berpaling. Akhirnya mereka pantas mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena mereka orang yang paling zalim. Allah menjelaskan, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbi summa arada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Enggak ada orang yang paling zalim, yang paling besar dosanya daripada orang ketika dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah wis melengos, enggak direken, bahkan dai-nya dituduh sebagai orang yang gila. Maka lantas mereka itu dihancurkan total. Maka daripada itu, hujan yang banyak kita rasakan, gimana sikap kita? Syukur atau kita merasa sial? Bila kita syukur, memang dari Allah, ditambahin nikmat, semakin taat, itu yang dimaksud. Tapi apabila ada hujan malah sial, hujan disalah-salahkan, itu tanda orang yang celaka. Apa ada? Ya jelas banyak. Yang mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum la ilam tantahu lanarjumanakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kami merasa sial gara-gara kamu. Bukan dai-nya saja yang dituduh sial, sampai berbagai macam kenikmatan pun juga dituduh. Maka Allah akan menjadikan mereka sebagai hukuman sehingga kesialannya semakin bertumpuk-tumpuk. Ya Allah katakan, qalu ta'irukum ma'akum. Sial itu bukan siapa-siapa, tapi kamu yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. A'in zukirtum, apakah kamu diingatkan itu kamu merasa sial? Bala antum qaumun musrifun, yang benar kamu adalah orang yang melampaui batas. Maka untuk itu, apabila adanya hujan kita kok merasa sial, yang sial bukan siapa-siapa, tetapi orang itu sendiri yang Allah jadikan air sebagai rahmat, sebagai berkah, sebagai hukuman buat dia, sebagaimana umat Nabi Nuh mereka dihancurkan dengan air yang asli itu adalah keberkahan darinya. Maka daripada itu, wasiat Nabi Nuh harus kita pegangi. Apa? Muhasabah. Apa pesan Nabi Nuh? Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perbanyaklah olehmu memohon ampunan kepada Allah, karena Allah zat yang maha pengampun. Fadilahnya bukan semata diampuni, nanti dimasukkan ke dalam surga, juga dunianya yang air semula berkah nanti akan betul-betul berkah. Yang Nabi katakan, yursilis sama alaikum idororo, Allah akan kucurkan hujan yang deras kepada kamu. Wa yumtidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akan ditumbuh kembangkan makmur anakmu dan hartamu,
dibikin kebun-kebun yang subur dengan pengairan yang memadai. Luar biasa pemberian yang Allah berikan. Kalau begitu, apa konsekuensi istighfar? Apakah lisan hanya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah saja? Tentunya tidak. Tetapi semua perbuatan ketaatan itu memiliki fungsi 3. Pengampunan dosa salah satunya. Allah menyebutkan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal baik mbusek sing elek-elek. Bentuk istighfar apa? Memperbanyak amal soleh. Sejadari ilmu yang benar, hadiri majelis ilmu dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dicontohkan Nabi, para sahabat praktek sempurna. Itu ilmu, sehingga akidahnya benar, Allah yang ditauhidkan, Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Ia tegakkan sholat, ia kerja yang halal, ia berikan maslahat kepada lingkungan, ia dakwahkan, ia ajak. Itu semua adalah termasuk macam-macam amal soleh. Fungsinya akan menjadi pengguguran dosa. Perbanyak. Nanti ketika waktunya sedang nganggur, lisan yang akan banyak berbicara astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga tidak ada waktu yang nganggur. Berdiri dengan kegiatan ketaatannya, duduk dengan karyanya, berbaring dengan lisannya. Selain itu nanti akan menjadi pengampunan dosa, juga akan diberikan pahala yang berlipat. Man jabil hasanati falu asru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan baginya 10 kali, bahkan 700 kali, bahkan kelipatan nggak bisa dihitung. Masih ada satu fadilah lagi amal soleh, bagian dari kata istighfar. Apa itu? Akan terangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat tinggi-tinggi. Siapa? Orang beriman di antara kamu, dan mereka melandasinya dengan penuh keilmuan yang mencukupi. Itulah langkah yang kita kerjakan, memperbanyak istighfar dengan makna yang luas, sehingga nanti fadilahnya akan diberikan kemakmuran. Itu kunci yang Nabi Nuh alaihissalam membimbing kepada kita untuk mendapatkan kesuburan dunia maupun akhirat dengan istaghfiru rabbakum, perbanyak olehmu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendengar, semoga kita paham, semoga Allah lapangkan diri-diri kita sehingga kita akan mudah kembali kepadanya, sehingga mendapatkan keberkahannya. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim.